Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asania Anastasia. Saya dari kelas 15-2C01 dengan nomor NIM 15240601. Pertama-tama saya akan membahas pertemuan pertama, yaitu evolusi komputer. Organisasi komputer berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifik dan arsitektural. Contoh-contoh atribut organisasional yaitu signal kontrol, interface komputer, dan perihal teknologi memori yang digunakan. Arsitektur komputer berkaitan dengan atribut-atribut sebuah sistem yang tampak visible bagi seorang program, yaitu atribut-atribut yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Contoh atribut-atribut arsitektural: set instruksi, jumlah byte, mekanis, I/O, teknik, dan pengamatan memori. Struktur dan fungsi komputer. Struktur adalah cara komponen-komponen dalam sebuah komputer saling terkait. Fungsi adalah operasi pada masing-masing komponen sebagian dari struktur. Fungsi komputer. Sebuah komputer dapat melakukan fungsi pengelolaan data, menyimpan data, pemindahan data, kontrol. Struktur komponen ada: pertama, CPU, kedua, main memory, ketiga, input output, keempat itu sistem interconnection. Komponen-komponen CPU itu ada: pertama, kontrol unit CU, kedua, arithmetic dan logical unit atau ALU, register, ketiga register, keempat CU interconnection. Evolusi kinerja komputer. Generasi pertama memiliki ciri-ciri umum. Ciri-ciri umum yang pertama itu menggunakan tabung hampa, vakum, tube. Kedua, program dibuat dalam bahasa mesin. Ketiga, memori utama dibuat dengan teknologi magnetic core storage. Keempat, ukuran fisik komputer besar. Kelima, membutuhkan daya listrik yang besar. Generasi kedua. Ciri-ciri umum komputer generasi kedua yaitu: pertama, teknologi dasar rangkaiannya berupa transistor. Kedua, menggunakan bahasa pemrograman format COBOL atau ALGOL. Ketiga, menggunakan memori sekunder berupa magnetic tape. Keempat, ukuran fisik komputer lebih kecil dari komputer generasi pertama. Kedua, membutuhkan daya listrik yang lebih kecil. Ciri-ciri dari generasi ketiga. Generasi ketiga, pertama, teknologi dasar pembangunan rangkaian yang digunakan adalah IC atau Integrated Circuit. Kedua, layar monitor dapat menampilkan gambar dan grafik. Ketiga, menggunakan magnetic tape sebagai memori sekunder. Keempat, memiliki fitur jaringan menggunakan daya listrik lebih lama. Generasi selanjutnya yaitu generasi ketiga sampai saat ini adalah: pertama, SSI atau Small Cells Integration sampai 100 komponen elektronik per chip. MSI atau Medium Cell Integration 100 sampai 3000 komponen elektronik per chip. LSI Large Cell Integration dari 3000 sampai 100.000 komponen elektronik per chip. FLSI First Large Cell Integration dari 100.000 sampai 1 juta komponen per chip. ULC Ultra Large Cell Integration lebih dari 1 juta komponen per chip. Perancangan dan kinerja komputer. Kinerja adalah sebuah sistem yang merupakan hasil proses dari seluruh komponen yang melibatkan CPU, memori utama, sekunder, bus, perihal. Teknik yang dikembangkan untuk meningkatkan kinerja komputer antara lain Birch prediction teknik, di mana prosesor memungkinkan mengamati lebih dahulu di dalam software dan melakukan prediksi percabangan atau kelompok instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Data flow analysis. Prosesor akan menganalisis instruksi-instruksi yang tidak tergantung pada hasil atau data lainnya, yang membuat penjadwalan yang optimum
dan eksekusi specially execution dengan moral prediksi, cabang dan analisa data. Maka prosesor dapat melakukan eksekusi spekulatif lebih dahulu sebelum waktunya. Sekian dari saya, sekian presentasi materi dari saya tentang bab pertemuan pertama, yaitu evolusi komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.